teman-teman, selamat datang di podcast Abia Talks. Nah, sebagai pembukaannya aku mau pantun dulu nih. Jadi minta bantuan teman-teman di sini untuk bantu jawab cakep ya. Oke. AGB singkatan dari agribisnis. Cakep. Kelasnya ada di deket Sapta. Cakep. Selamat datang di podcast Abia Talks bersama mendengarkan Arsa Abiakta berbicara. Yeay. Oke, di podcast episode pertama ini akan dibersamai oleh aku, Karenina Sinta, salah satu mahasiswi semester 4 dari Departemen Agribisnis di IPB University. Dan tentunya di sini aku nggak sendiri karena akan ditemani oleh seseorang yang sangat luar biasa, cantik, pintar, baik hati, dan tentunya memiliki banyak pengalaman dan prestasi. Langsung aja kita sambut Kak Syalma. Yeay. Halo teman-teman semua. Nah, mungkin bisa aku perkenalan diri dulu ya, teman-teman di sini tahu sebenarnya siapa segala macam gitu ya. Jadi halo teman-teman semua, aku Syalma Nabila Kamal, biasa dipanggil Kak Syalma. Aku mahasiswi Departemen Agribisnis tahun 2018. Wih, kalau boleh tahu kesibukan sekarang apa nih Kak? Kesibukan sekarang sebenarnya aku lanjut nih Karen, jadi lanjut ke S2. Teman-teman aku baru lulus aja S1 di tahun kemarin di Departemen Agribisnis, dan sekarang aku lanjut S2-nya di Departemen Agribisnis. Cuman program studinya itu di Magister Sains Agribisnis kayak gitu. Berarti udah lulus terus sekarang lanjut ke S2. Nah, Betul dengar-dengar sekali. Kakak ikut program Fast Track nih. Oh, Fast Track. Boleh dijelasin gak tuh Kak kayak gimana perjalanannya? Nah, ya benar teman-teman. Jadi aku juga sebagai mahasiswi Fast Track. Buat teman-teman yang belum tahu Fast Track itu apa, jadi Fast Track itu kan namanya fast ya, jadi artinya percepatan. Jadi aku ikut program percepatan S1 dan S2. Jadi kan kalau normalnya biasanya Karen ya, S1 S2 itu 6 tahun. Jadi 4 tahun S1, 2 tahun S2. Cuman kalau teman-teman ikut program Fast Track dari Departemen Agribisnis, ini bakal selesai S1 dan S2-nya dalam waktu 5 tahun kayak gitu. Jadi ada saat semester akhir S1-nya itu overlap sekalian dengan semester awal di S2 kayak gitu. Berarti cepet juga ya Kak, ntar Iya. lulus langsung dapat S2 gitu. Iya, Seru cepet banget. tapi harus ada strategi juga iya. ya teman-teman ya. Iya, berarti itu kesehatan jiwanya masih aman Kak? Jiwa dan raga dan Oh, mental, iya. Mental aman dong aman. insya Allah. Kan hidupnya sama dosen-dosen yang Oh berkualitas. iya, syukur kalau kayak gitu. Aku juga kayaknya masih kuat mental karena dosen-dosennya juga mendukung mental di sini gitu. Betul Iya. Nah, di podcast kali ini tuh kita bakal ngomongin terkait jalur masuk apa aja gitu Kak yang ada di IPB. Nah, boleh nih Kak share informasi yang Kakak ketahui terkait jalur masuk tersebut, itu ada apa aja sih gitu. Oke, makasih Karen pertanyaannya. Jadi untuk jalur masuk itu intinya ada dua. Ada jalur masuk nasional dan juga jalur masuk mandiri. Nah, kalau nasional ini mungkin yang adik-adik sudah tahu, teman-teman sudah tahu, itu sekarang ada namanya seleksi nasional berbasis tes dan juga prestasi. Nah, yang berbasis prestasi itu kayak SNMPTN, jadi berdasarkan nilai rapor teman-teman. Dan kalau tes itu nanti teman-teman ada UTBK, seleksi ujian tes berbasis komputer kayak gitu. Dan itu nanti ketentuannya bisa teman-teman cek di Kemdikbud. Nah, mungkin yang mau aku highlight untuk jalur masuknya itu untuk jalur masuk mandiri yang disediakan oleh IPB, khusus yang IPB sediakan kayak gitu. Nah, itu ada beberapa. Mungkin aku spill beberapa, nanti kalau teman-teman mau lihat lengkapnya bisa cek di admisi.ipb.ac.id. Nanti ada linknya di bawah ya Karen Iya, ya? ada linknya di sini Itu nih. bisa diedit. Nah, untuk beberapa jalur masuk mandirinya itu ada jalur masuk prestasi internasional dan nasional atau biasa disingkat dengan PIN. Jadi adik-adik di sini yang punya prestasi baik akademik maupun non akademik, tapi skalanya sudah nasional atau internasional, itu bisa di-apply nih teman-teman di jalur PIN. Atau yang bisa juga teman-teman Hafizul Quran, itu juga bisa apply di sana. Nah, terus mungkin yang lagi digaungkan sekarang, kalau teman-teman ikutin media sosialnya Bu Atalia ya, istrinya Pak Ridwan Kamil, itu lagi nge-share tuh ada jalur masuk pramuka. Memang jalur masuknya itu udah lama jalur masuk pramuka, cuman sekarang lagi digaungkan kembali. Jadi untuk khusus anak-anak pramuka Jabar nih, Jawa Barat, itu bisa langsung aja apply di jalur masuk tersebut kayak gitu. Terus kemudian ada kelas internasional juga, itu termasuk jalur mandiri. Dan serunya kalau teman-teman di kelas internasional itu nanti bakal
ketemu teman-teman dari luar negeri, jadi otomatis pandangannya atau nanti bakal dapat apa ya, point of view ketika nanti pas kuliah tuh bisa dapat bermacam-macam kayak gitu. Dan itu seru banget. Kebetulan aku punya teman juga di sana dan dia cerita kayak seru banget nih kalau misalnya di kelas kita kayak bilingual, sekalian belajar bahasa Inggris, sekalian juga belajar bahasa yang temennya itu misalnya dari India kah segala macam, itu nanti kita juga bisa belajar bahasa di sana kayak gitu. Terus kemudian ada lagi nih yang jalur masuk yang salah satu yang IPB pertama kali menyelenggarakannya, dan itu adalah jalur ketua OSIS. Nah, jadi teman-teman di sini yang lagi nonton dan kebetulan ternyata ketua OSIS utama ya, bukan ketua OSIS 1-2 tapi ketua OSIS utamanya, itu bisa apply untuk jalur masuk ketua OSIS kayak gitu. Itu Karen. Banyak ya Kak ternyata Banyak. jalur masuk yang disediakan oleh IPB. Terus tadi ada jalur masuk ketua OSIS, terus ada PIN, kelas internasional, dan juga tadi ada yang pengen di itu pramuka ya Kak. Betul. Terus masih ada jalur BUD nggak sih Kak? Beasiswa umum daerah. Nah, oke. Nah, untuk jalur BUD itu masih ada teman-teman. Nah, itu untuk ketentuannya biasanya nanti di tiap daerah yang menentukan. Jadi misalnya teman-teman misalnya dari Sumatera, dari Riau. Nah, teman-teman tinggal cari tuh di Riau itu ada nggak sih pemerintah atau instansi terkait, baik pemerintah atau swasta yang menyelenggarakan beasiswa tersebut. Jadi kalau teman-teman masuk beasiswa BUD ini biasanya itu akan dibiayai oleh pemerintah setempat, dan diharapkan teman-teman nanti setelah lulus balik lagi ke daerah tersebut untuk mengembangkannya kayak gitu. Yang mana teman-teman biasanya di cover dari UKT-nya dan kemudian diberikan juga bulanannya kayak gitu. Nah, itu tergantung kesepakatannya aja gitu. Oke. Di sini aku paling menarik terkait yang kelas internasional sih ya Kak, karena punya temennya itu selain teman-teman kita yang dari Indonesia, ternyata juga bisa ketemu sama orang-orang dari luar negeri, terus kayak jadi ketemu dengan etnis yang berbeda, ngomong dengan berbagai budaya kayak gitu ya Kak. Seru banget sih. Nah, karena kita tadi udah ngomongin soal jalur masuk ada apa aja, nah boleh tahu nih jalur masuk kakak tuh ke IPB apa sih? Oh, jalur masuk aku. Ini kebetulan Karen, aku masuknya jalur SBMPTN atau sekarang disebutnya ganti nama saya, Seleksi Nasional Berbasis Tes ya, yang tadi UTBK kayak gitu. Itu aku masuk jalur itu. Gimana tuh Kak persiapannya? Biasanya Kak, kalau aku sebenarnya sebagai anak SNMPTN. Oke, Karen SNM. Iya, aku SNM. Nah, suka melihat sebagai anak SBM itu keren banget, karena yang anak SNM itu udah vakum gak belajar selama beberapa bulan, terus pas yang SBM masuk kayak wow, mereka otaknya masih fresh gitu. Masih lancar gitu ya. Iya. Jadi kadang suka insecure, aku lihat teman-teman aku yang lain juga kayak gitu. Tapi sama-sama hebat lah karena sudah masuk ke IPB gitu ya Kak. Nah, gimana tuh Kak persiapannya? Nah, oke, untuk so far untuk persiapan sebenarnya standar-standar aja Karen. Otomatis kalau SBMPTN ya aku sebutnya biar gampang aja. Kalau seleksi tes seperti itu pasti teman-teman harus belajar lebih banyak karena saingannya itu nasional. Kan tadi aku udah bilang ini memang seleksi nasional, baik teman-teman lawannya gitu ya, atau yang berusaha masuk ke IPB ini kan banyak sekali juga. Dan itu harus intinya aku menyicil kemarin waktu itu, nyicil belajar kayak buku-buku bank soal dan segala macam. Nah, cuman mungkin aku ada yang mau aku share nih ke teman-teman semua, mungkin bisa diambil hikmahnya atau diambil cerita dan segala macam. Jadi kebetulan nih aku Karen, aku one of termasuk siswi dulu yang di SMA yang diharapkan masuk SNMPTN, jadi jalur rapor. Jadi kayak bener-bener semua orang kalau kayak oh ini mah Shalma kayak dapetnya SNMPTN lah, gampang segala macam kayak gitu. Tapi saat the moment of truth atau pas ternyata pengumumannya, ternyata aku dapet nggak lolos ternyata aku SNMPTN-nya. Dan habis aku nggak lolos itu bener-bener kayak semua guru yang bertemu dengan aku kayak bilang, oh semangat ya Shalma ya, kayak semuanya menyemangati aku gitu, karena mungkin takutnya aku ngedown dan segala macam. Cuman alhamdulillahnya ini bisa teman-teman aplikasikan juga. Jadi walaupun misalnya kayaknya aku bakal dapat SNMPTN, aku dapat jalur segala macam, itu tetap persiapkan untuk hal-hal yang terburuk. Jadi walaupun kayak aku di encourage oleh semua orang kayak kamu dapat ya SNMPTN dan segala macam, nggak langsung tahu kayak oh yaudah deh aku kayaknya bakal dapat. Tapi aku tetap di situ nyicil, aku cicil bank soal, kemudian aku juga bertanya ke lebih banyak orang gimana sih nanti kehidupan di kampus, dan kemudian apa yang harus aku persiapkan saat tes dan sebagainya. Jadi ketika ternyata apa yang kita rencanakan nggak sesuai, itu masih ada plan B-nya kayak gitu. Jadi mau aku sampai ke teman-teman, kita berharap bisa yang sebaik-sebaiknya. Kita
we hope for the best, tapi juga remember to always prepare for the worst kayak gitu. Karena kita nggak pernah tahu nanti akan kayak gimana gitu. Benar. Jadi kayak hikmah ya ini. Iya, kayak ada hikmahnya, tapi nggak apa-apa Kak, gitu. Iya, tapi tetap dipersiapkan berarti ya Kak. Kakak ikut bimbel gitu nggak Kak? Nah iya bimbel. Nah, kebetulan SMA aku tuh SMA berasrama gitu. Oh. Jadi manggil guru ke sekolah. Jadi ikut bimbel kayak bootcampnya gitu. Gitu deh. Iya, seru. Terus persiapannya juga pasti panjang, walaupun menguras energi dan pikiran. Iya. Dan Tapi batin. sekarang udah ini ya, kalau udah Sudah. masuk IPB udah lega gitu. Apalagi sekarang udah fast track loh teman-teman, keren banget. Mohon doanya Dan ya. FYI juga Kak Shalma merupakan salah satu duta IPB loh teman-teman. Alhamdulillah. Keren banget sih. Nah, terus nih Kak, aku pengen nanya, pengaruh dari alumni buat keterima di IPB tuh kayak gimana sih Kak? Ada informasinya gitu nggak? Oke, nah mungkin kalau buat alumni, menurut aku alumni itu menjadi salah satu pertimbangan aku akan masuk ke program studi mana kan. Kalau dulu suka ada dapat kayak saran, oh kalau alumninya banyak di kampus A, di prodi A, kayak kita berpeluang deh ke arah sana. Nah mungkin tahu-tahu juga bisa menjadikan alumni salah satu pertimbangan memilih program studi. Tapi sebenarnya alumni lebih aku pertimbangkan untuk menjadi motivator aku, menjadi aku melihat nih kak ini bisa masuk misalnya FK, atau kakak aku bisa masuk ke agribisnis dan segala macam. Itu menjadikan motivasi aku, aku bisa nih bertanya ke kakak ini lebih lanjut gimana sih caranya, atau gimana sih kakak ini belajar hingga dapat program studi tersebut, hingga dapat program studi agribisnis kayak gitu, lebih ke motivate gitu, lebih jadi motivator motivasi, kita gitu. Iya. Tapi kalau lihat-lihat emang ada pengaruhnya juga sih Kak. Jadi kita di sini itu belajar harus dengan sebaik-baiknya, terus melakukan kegiatan, terus berprestasi sebaik-baiknya agar nanti adik kelas kita yang di sekolah asal itu juga punya kesempatan yang ini nggak sih Kak? Kayak punya kesempatan buat masuk ke IPB juga. Jadi di sini tuh selain kita belajar, tapi juga harus menjaga nama baik yang pastinya, nama baik Betul sekolah. sekali. Kayak gitu. Dan juga sebenarnya ini kan kalau kita boleh nih berpandangan seperti itu. Nah, tapi juga teman-teman yang harus ditanamkan kayak gitu ya. Kalau alumni kan itu sebagai kayak faktor eksternal yang akan mendukung kayak gitu. Dan faktor eksternal itu nggak bisa teman-teman kontrol. Jadi teman-teman harus kontrol what you can control. Yang bisa teman-teman kontrol ya tadi belajar lebih giat. Kita boleh juga lihat, alumni A masuk program studi A, jadi kita berpeluang. Tapi nggak jadikan itu sebagai patokan. Kita tetap harus belajar lebih lanjut. Kemudian punya strategi yang baik untuk bisa masuk ke program studi itu gitu. Ya. Oh ya Kak, aku pengen nanya dulu deh, pas belajar UTBK itu ada matkul favoritnya nggak? Matkul apa? Mata pelajaran ya? Mata pelajaran favorit. Ya, mata pelajaran ya namanya. Karena berhubung mata pelajarannya lumayan kalau lagi SBMPTN dan sebagainya, bootcamp. Jadi nggak ada yang favorit banget, cuman aku suka untuk biologi dulu. Biologi kayak suka. gitu. Kayak hampir kayak orang-orang suka juga deh biologi daripada hitungan kayak aku gitu. Ini yang di belakang pada say thumbs up nih, berarti setuju ya. Gitu. Tapi biologi emang seru sih Kak, kayak belajar tentang anatomi tubuh itu kayak menarik banget gitu. Walaupun agak susah nama-nama namanya susah. ilmiahnya dan sebagainya, tapi seru masih ya. bisa dibayangkan sih sebenarnya. Yang bikin seru tuh masih bisa dibayangkan gitu kan. Betul. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, alasan masuk ke agribisnis dan tentu masuk ke IPB tuh boleh diceritain. Nah mungkin oke, aku mau cerita nih. Sebenarnya kalau buat milih program studi universitas, dulu sih aku lihatnya pertama dari Univnya dulu. Karena aku anggapannya kalau Univnya bagus, otomatis program studi di dalamnya pun bagus kayak gitu. Dan aku ngeliat IPB sebagai one of top university in Indonesia. Jadi aku udah yakin, kalau aku masuk IPB, universitas yang bagus atau universitas yang top 5 dan segala macam itu tuh akan membawa aku juga bisa berkembang di sana, kayak I'll get something jika aku belajar di sana kayak gitu. Itu one of-nya. Dan kemudian juga itu salah satu pertimbangan aku, dan juga kebetulan orang tua aku alumni IPB. Jadi kayak seru nih satu alma mater sama orang tua. Jadi ya udah pilihlah IPB. Dan kenapa pilih agribisnis? Sebenarnya ini lucu juga sih milihnya. Karena kebetulan aku basicnya IPA, kelas IPA. Gak tau sih sekarang masih ada pembagian IPA, IPS atau enggak, karena aku dengar katanya udah gak ada pembagian kayak gitu. Cuman dulu tuh ada pembagian IPA, IPS kayak gitu sekolah aku, dan kebetulan aku IPA. Nah terus, tapi karena aku keseringan belajar IPA, ternyata aku jadi kayak pingin belajar hal lain pas lagi kuliah.
kayak pengen apa ya, something new aja yang dipelajari, dan ya udah berarti ya tentang sosial dan aku pas ngeliat program studi agribisnis ada bisnisnya, terus kayak langsung tertarik aja kayak wah ini bisnisnya, aku nggak pernah belajar tentang bisnis, jadi kayak oh yaudah aku ambil itu aja gitu. Terus ada tambahan agrinya, aku jadi kayak oh berarti ini bisnisnya udah spesifik, kayaknya seru nih kalau udah belajar sesuatu yang spesifik, kita jadi lebih spesialis di sana. Ya, jadi aku pilih agribisnis IPB kayak gitu. Dan ini agribisnis terbaik setahu aku. Iya. Iya, nanti bisa searching ya. Udah Gitu. belajar bisnis, apalagi di Institut Pertanian yang belajar tentang pas pertanian kan juga. Jadi pas jadinya. banget, itu juga Betul. salah satu poin pertimbangan aku Kak buat masuk di Karen juga agribisnis. gitu. Iya. Kalau Karen dulu apa pertimbangannya? Aduh, aku tuh sebenarnya ini sebenarnya panjang juga. Aku tuh nggak ada kepikiran sama sekali buat masuk agribisnis loh Kak, apalagi di IPB. Jadi aku itu fokusnya mengejar jurusan sebenarnya. Oh, jurusan justru kalau iya, Karen. justru. Nah, aku tuh pengen jurusan teknik industri. Nah, kan jauh banget ya. Agak jauh ya. Jauh. Teknik ke bisnis. Tapi karena atas aku yang eligible itu udah milih teknik industri di univ yang aku inginkan gitu, jadi aku harus mencari univ lain. Itu tuh aku memikirkan solusinya di satu malam gitu Kak, sebelum pengumpulan gitu. Jadi ya udahlah aku agribisnis aja, pengen belajar bisnis juga, apalagi di IPB, di Institut Pertanian, belajar agri. Dan juga aku dengar-dengar IPB tuh bagus banget, apalagi kemarin juga Kak baru menang belasan penghargaan loh. IPB tuh keren banget ya. Pimnasnya juga juara Iya, juara Pimnasnya umum. juara, Ya. terus Abdidaya juga gitu kan. Ya terus jadinya ya udah deh, terus kata orang tua, ya udah ke IPB aja, Bogor deket kok, ntar kamu bisa kan sering-sering pulang kayak gitu. PP gitu ya, pulang pergi ya. Jadi kayak motivasinya juga dari orang tua, sama kayak kakak juga tadi kan ada motivasi dari orang tua yang sebelumnya lulusan IPB gitu. Tapi kan ternyata setelah masuk agribisnis ternyata se-fun itu Iya, kan se-fun. pelajarannya. Dan kemudian kalau misalnya teman-teman di sini belum tahu agribisnis itu apa, sebenarnya agribisnis ini bisa dibilang kita belajar bisnis dari hulu hingga hilir. Dari awal benar-benar kita nanam, kayak dosen kan suka bilang dari farm to fork, dari teman-teman nanam hingga tersaji di depan teman-teman atau jadi barang-barang yang berguna. Kayak misalnya nih di depan ini ada Botani Bakery. Ini kalau kita buka ada isinya, ada roti teman-teman. Nah ini salah satu produk dari agribisnis juga kayak gitu. Iya, banyak ya program dari agribisnis itu gitu kan, banyak ya Kak. Terus juga matkul-matkul di AGB itu termasuk santai nggak sih Kak? Iya, Kalau di antara santai, jurusan yang lain. Tapi flow gitu, kayak Iya, enak flow-nya kayak gitu. Masih kayak insightful, terus juga menarik gitu ya kan Kak. Nah, oke, jadi tadi itu kita udah ngomongin terkait alasannya masuk ke agribisnis, terus masuk ke IPB. Ternyata ada cerita menarik di situ ya. Ya kita udah di penghujung dong Kak, kalau kayak gitu. Sudah. Ya, sedih banget. Nah, yaudah boleh nih Kak, ada closing statement gitu nggak, kayak biar teman-teman tertarik masuk ke agribisnis di IPB gitu. Oke, ini aku jadi ya bahasanya berarti mengajak teman-teman. Sebenarnya aku kalau untuk program studi yang teman-teman pilih, itu yang aku pengen tekankan ke adik-adik teman-teman itu adalah pilihlah sesuai dengan minat teman-teman, sesuai dengan apa yang teman-teman sukai kalau bisa, karena ini yang akan menentukan teman-teman nanti akan kehidupan selanjutnya akan bekerja di mana, atau misalnya nanti teman-teman jadi entrepreneur dan sebagainya. Cuma untuk agribisnis sendiri, aku berpegangannya kayak gini, selama kita masih butuh pangan, sandang pangan papan yang semuanya bersumber dari pertanian, kayak meja ini juga agribisnis karena dia dari produk kehutanan. Atau semisal ya tadi roti ini, kemudian kertas dan sebagainya, itu semua produk dari pertanian dalam arti luas. Jadi aku melihat agribisnis ini sebagai peluang untuk kedepannya sangat tinggi selama kita masih butuh sandang pangan papan, yang mana kita selalu butuh itu sepanjang hidup. Nggak mungkin dengan teman-teman tiba-tiba nggak makan bertahun-tahun, itu kan tidak mungkin. Berhari-hari pun sudah mulai keliengan gitu ya. Nah itu jadi one of yang salah satu reason aku kenapa masuk agribisnis. Jadi aku tunggu teman-teman masuk ke agribisnis IPB University. Nanti ketemu Karen. Iya benar. Karena kalau aku bentar lagi lulus. Nah juga teman-teman ini kalau mau tahu info lebih lanjut tentang agribisnis bisa cek di IG-nya Hipma dan juga di agribisnis IPB kayak gitu. Oke, boleh nih Kak satu lagi, tadi aku boleh. kelupaan mau nanya. Kakak tahu nggak prospek kerja di agribisnis itu apa gitu? Biasanya kan teman-teman tuh penasaran, kayak pas milih jurusan, kayak aku pribadi nanya, jadi aku nanti kalau misal masuk agribisnis kira-kira kerjanya jadi apa ya kayak gitu. Kalau boleh tahu prospek kerjanya apa sih Kak gitu? Oke, nah kalau buat prospeknya sendiri bisa
Oke, karena ini belajarnya agribisnis, ada titel bisnisnya, otomatis yang pertama jadi entrepreneur. Teman-teman bisa membuka usaha sendiri, buka lapangan sendiri, atau juga teman-teman bisa menjadi konsultan karena teman-teman nanti belajar dari bisnis hulu hingga hilir. Banyak sekali kebutuhan perusahaan ingin kayak, oh kalau misalnya aku ingin berinvestasi di perkebunan A, kira-kira menguntungkan gak ya? Nah itu bisa panggil teman-teman dari agribisnis dan lain-lainnya. Pun nanti kita juga belajar tentang bisnis internasional. Jadi kalau teman-teman yang ingin bisnis yang nggak skala nasional aja tapi udah kayak ekspor dan segala macam, bisa banget masuk ke agribisnis. Kebetulan juga beberapa waktu lalu aku dapat kuliah tamu juga, dan itu memanggil praktisi, jadi benar-benar orang yang udah sering ekspor untuk datang memberikan pengalamannya kayak gitu. Iya, dosen-dosen kita juga berpengalaman banget ya Kak di bisnis. Betul banget. Iya, jadi itu sangat-sangat mendukung. Environment di sini benar-benar mendukung teman-teman untuk menjadi berkembang lebih jauh. Karena kuliah itu bukan hanya masalah oh, aku dapat ilmu dan sebagainya, tapi gimana kita mengembangkan hal-hal diri kita untuk bermanfaat kepada orang lain kayak gitu. Keren banget sih ya. Bijak banget jadinya. Enggak apa deh. Oh ya udah, kalau kayak gitu aku langsung mau ngucapin terima kasih ke Kak Salma karena sudah mau mengisi podcast ini. Ini episode pertama loh Kak. Jadi Kakak bintang tamu pertama di sini. Thank you ya teman-teman.